Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Stener Tegar dan rekan saya. Sudah? Ya, sering kali kita bilang saat opening gitu ya, kita akan membahas materi-materi terbaru. Ya, yaitu kita di sini akan sering-sering lagi ya perihal materi kita yang terbaru dengan tema MAPAI, materi pembelajaran agama Islam. Mungkin di materi kali ini kita akan membahas tentang materi Al-Kulliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa sih Al-Kulliyatul Khamsah itu? Jadi kuliatul khamsah Ya, ada dua kata, al-kulliyah, al-khamsah. ya. Maksudnya al-kulliyah itu prinsip dasar, sedangkan khamsah itu 5. Jadi bila digabungkan 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, bila mana kita tarik dari sudut pandang kacamata usul fikih, Ya. kata al-kulliyatul khamsah itu sering disebut dengan maqasid khamsah, 5 tujuan. Dan ad-duriyatul khamsah, 5 kepentingan. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatul khamsah ini berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, al-maslahah. Dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau bisa disebut mafsadah. Nah, Itu adalah Al-Kulliyatul Khamsah gitu. Ya. Baik. Lalu apakah ada dalil dari Al-Kulliyatul Khamsah tersebut? ya pasti ada. Ya. Dalilnya yaitu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Banyak sekali di Al-Quran tentang dalil ini, karena Al-Quran itu ada 368 ayat Ya. yang terkait dengan aspek hukum. Kemudian aspek khamsah dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat 243 hukum yang dikembangkan oleh para mujtahid, para pemikir. Ya. Memikirkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan sebuah hukum. Itu adalah dalilnya. Ya, Nah, mengenai prinsip, ya. apa sih prinsip Al-Kulliyatul Khamsah tersebut? Prinsip. Ya. Jadi di dalam Kulliyatul Khamsah itu terdapat 5 prinsip. Ya. 5 prinsip dasar. Yang pertama, menjaga agama, Mm-mm. hifdzuddin, Mm-mm. hifdzuddin ya. Ya. Yang kedua, menjaga jiwa, hifdzun nafs. Mm-mm. Yang ketiga, menjaga akal, hifdzul aql. Mm-mm. Yang keempat, menjaga keturunan, hifdzun nasab. Mm-mm. Kemudian yang kelima, menjaga harta, hifdzul mal. Nah, jadi sumber utama dan pokok Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan Akhlak sebagai sumber ajaran Islam. Karena Al-Quran tidak akan menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, kecuali ya tadi yang barusan saya katakan, para mujtahid telah meneliti dengan cara berijtihadnya menemukan 368 ayat terkait dengan aspek hukum. Nah, berarti kan bahwasannya sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsipnya saja. Nah, adanya ayat-ayat yang ijmali, maksudnya ayat-ayat yang global, itu Rasulullah menjelaskan melalui hadis, baik qauli, fi'li maupun takriri. Nah, berdasarkan kedua sumber hukum ini, Al-Quran dan hadis tersebut, maka aspek menerapkan Kulliyatul Khamsah dalam kehidupan sehari-hari itu terjadilah yang 243 hukum itu. Ya, terkait dengan muamalah. Muamalah itu ya interaksi sosial, ya seperti jual beli, dagang, dan sebagainya. Ini dikembangkan oleh para mujtahid, orang yang berijtihad, orang yang bersungguh-sungguh dalam
menyimpulkan, mencari hukumnya, maka akan berakhir menjadi sebuah hukum. Ini haram, halal, seperti itu loh. Maka di antaranya yaitu Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya, mengaitkannya dengan maqasidus syariah. Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan kuliatul khamsah. Jadi itulah tentang masalah kuliatul khamsah dari beberapa prinsip. Baik, ini bagaimana nih cara kita melakukan kuliatul khamsah tersebut? Cara Iya, untuk melakukannya. baik, karena kan kita sudah tahu ya sebelumnya macam-macam kuliatul khamsah itu ada berapa? Ada 5. Oke, yang satu menjaga agama, menjaga akal, Iya, menjaga keturunan, iya, menjaga harta, iya. kemudian menjaga jiwa. Nah, cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam ini Iya. dapat dengan 2 cara, yaitu min nihayatil wujud, maksudnya dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua min nihayatil adab, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaan. Itu cara min nihayatil wujud itu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Itu contoh babi kan haram. Kenapa kok diciptakan oleh Allah? Nah, jadi dibiarkan tidak kita bunuh, ya tidak kita habiskan, biar tahu bahwasanya babi itu loh bentuknya seperti itu. Itu. Kemudian min nihayatil adab, dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Nah, jadi mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Contoh, bila mana kita mengkonsumsi barang-barang halal tapi berlebihan, maka akan dampak buruk kepada kita. Padahal itu halal. Tapi bila mana berlebihan kita mengkonsumsi, maka akan menjadi sehat. Gitu kan. Itu ujung-ujungnya sakit. Sakit itu kan sesuatu yang tidak akan kita inginkan. Kita nggak mau, tapi kita melakukan, makalah menjadi ada. Asalnya tidak ada, sakit itu menjadi ada. Itulah cara melakukannya. Ya. Kuliatul khamsah. Ya. Baik, mungkin cukup sampai sini saja untuk materi kita kali ini, karena dari awalnya kita sudah membahas gitu ya, dan sudah kita jelaskan apa saja sih yang ada di kuliatul khamsah tersebut gitu. Ya, yang jelas apabila ada penjelasan dari kami yang kurang berkenan, kami pun sadar semua kebenaran hanya milik Allah dan semua kesalahan milik kami pribadi. Karena kami pun masih tetap terus belajar. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan seperti itu. Baik, tutup. Saya Anda dan saya Sekunar Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.